semuanya, welcome back to RTVCL and Fact Channel. Nah, sekarang saya akan membahas materi tentang sistem obligasi waran. Waran itu apa ya? Waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Waran disebut juga dengan option karena memberikan opsi atau pilihan ke pemegang saham untuk menggunakan haknya. Waran merupakan hak, bukan kewajiban, diberikan secara cuma-cuma atau gratis, dan umumnya jangka waktu waran adalah 2-5 tahun. Waran diterbitkan oleh perusahaan ketika perusahaan akan melakukan initial public offering atau right issue agar investor tertarik untuk ikut dalam aksi korporasi perusahaan. Dan perusahaan yang menerbitkan merupakan perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa. Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Dampak positifnya bagi perusahaan, saham perusahaan akan semakin diminati investor. Dan yang berikut adalah karakteristik waran. Yang pertama yaitu mempunyai ketentuan yang sama mengenai jumlah saham yang dapat dibeli per waran. Yang kedua, percantuman nama perusahaan yang menerbitkannya. Ketiga, bila ada perubahan kondisi perekonomian, harga saham yang diberikan kepada pembeli hak waran bisa berubah dan dimodifikasi. Dan yang terakhir, dibanding dengan opsi, waran mempunyai periode jatuh tempo yang lebih panjang, yaitu antara 6 bulan sampai 5 tahun. Bahkan ada jenis yang tidak memiliki periode jatuh tempo, yaitu disebut dengan perpetual waran. Yuk cari tahu keuntungan investasi waran. Membeli saham baru dengan harga lebih murah. Ketika kamu memiliki waran, kamu berhak membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga di pasar sekunder dengan cara melakukan penebusan waran yang telah dimiliki jika harga saham perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga pelaksanaannya. Contohnya, kamu melakukan pembelian waran pada saat itu 100 per lembar dengan harga pelaksanaannya sebesar 2.000. Namun pada saat pelaksanaan, ternyata harga saham perusahaan tersebut meningkat hingga 2.500 per lembar. Maka total pembelian yang kamu lakukan sebesar 2.100.000, yang mana jika kamu melakukan pembelian langsung di pasar sekunder, total pembelian yang harus dikeluarkan sebesar 2.500 per lembar. Yang berikut, waran dapat diperdagangkan. Waran tidak hanya digunakan untuk penebusan saham loh. Setelah saham induknya tercatat di bursa, waran yang kamu miliki dapat diperdagangkan secara terpisah di pasar sekunder bursa. Hal ini memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain dalam transaksinya. Apabila kamu melakukan penjualan waran dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga saat pembelian, kamu akan ikut mendapatkan keuntungan atau capital gain dari penjualan tersebut. Resiko memiliki waran, yaitu harga saham jatuh di bawah harga pelaksanaan. Contohnya, Andi melakukan pembelian waran pada saat itu sebesar 100 per lembar dengan harga pelaksanaan sebesar 2.000 per lembar. Namun, pada saat pelaksanaan, ternyata harga saham perusahaan tersebut mengalami penurunan mencapai harga 1.500 per lembar. Andi bisa mempertimbangkan kerugian seperti 1. Jika Andi tidak melakukan exercise atau penebusan, maka kerugian yang timbul dari pembelian waran tersebut sebesar 100 lembar. Yang kedua, jika Andi melakukan penebusan dengan harga 2.000 per lembar, maka total dana yang harus dikeluarkan sebesar 2.100 per lembar dengan total kerugian yang timbul sebesar 600 lembar. Dari kasus Andi, kita bisa melihat bahwa investasi waran tidak bebas dari potensi kerugian. Yang berikut, tidak memiliki hak dividen dan suara. Apabila kamu merupakan pemilik waran, maka kamu tidak berhak mendapatkan dividen dan mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hal ini mengingat waran merupakan produk turunan saham, sehingga pemilik waran bukanlah anggota perusahaan yang sebenarnya. Transaksi waran cukup mudah. Syaratnya hanya memiliki rekening efek dan sudah bisa melakukan trading saham. Seluruh waran menggunakan kode W di belakangnya, jadi bila ingin memiliki waran dari PT Smartfren Telekom Tbk, maka kodenya adalah FRIEND. Berikut ini adalah jenis-jenis waran, yaitu equity waran, jenis waran yang memberikan hak pada pemiliknya atas saham emiten atau perusahaan publik,
pada harga yang sudah ditentukan oleh emiten atau perusahaan publik terkait. Yang kedua, covered warrant, yaitu jenis warrant yang hampir sama dengan opsi saham atau option yang digunakan sebagai sarana lindung nilai atau hedging, yaitu penerbit covered warrant umumnya perusahaan keuangan seperti bank, lembaga pemerintah, emiten atau perusahaan publik dan lainnya. Kali ini kita akan membahas dari mana warrant berasal. Asal-usul warrant. Misalkan saham X melakukan IPO atau Initial Public Offering, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indo untuk pertama kalinya. Bagi yang mengisi IPO, diberikan bonus warrant pada maksa X warrant. Bagi yang menebus akan diterbitkan saham baru, sehingga total X saat ini akan ditambah. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini membutuhkan tambahan dana baru dan melakukan right issue. Bagi yang menebus right issue, akan diterbitkan saham baru dan diberi bonus warrant pada saat masa tebus warrant hasil right issue ini. Bagi yang menebus akan diberikan saham baru sehingga saham X ini akan bertambah lagi. Dalam kasus ini, asal warrant diterbitkan dari IPO dan right issue, dan tentunya perusahaan mempunyai strategi sendiri terkait dengan apakah menerbitkan warrant atau tidak pada saat melakukan IPO atau right issue. Berikut ini adalah fungsi warrant. Fungsi warrant adalah warrant dirilis oleh emiten agar para investor kian terkait untuk terlibat dalam IPO atau right issue sebuah saham baru. Biasanya, para investor cenderung melirik saham-saham dari emiten yang lebih stabil, seperti perbankan atau konsumer. Dengan dirilisnya warrant, tentu bisa menarik perhatian investor, apalagi harganya yang jauh lebih murah dari saham reguler. Bila dikelola dengan baik, untungnya bisa melebihi saham. Investasi warrant, apa bedanya dengan saham? Nah, warrant dianggap sebagai turunan dari instrumen saham dan tentunya memiliki sejumlah perbedaan mendasar. Perbedaan dari kedua instrumen tersebut bisa dilihat dari segi hak kepemilikan, jangka waktu pemberlakuan, serta kewajiban penerbitan warrant. Berdasarkan hak kepemilikan, investor yang berinvestasi pada warrant tidak menjadi bagian dari perusahaan dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan gagasan demi kemajuan. Hal ini tentu berbeda dengan kepemilikan investor pada instrumen saham yang memberikan kewenangan untuk mengarahkan kemajuan perusahaan, namun dikhususkan kepada investor dengan kepemilikan saham mayoritas. Warrant ini sebagai pemani saat kita membeli sebuah saham. Contohnya saat perusahaan B sedang melakukan penjualan saham perdana mereka. Nah, pada saat mereka menjual saham perdana, mereka juga akan menambahkan penjualan saat warrant ini turun. Jika seorang investor membeli saham sebesar 100 lot, maka ia akan mendapat bonus sebesar 10 slot. Itu maksud dari pemani saat membeli saham. Lanjut, warrant itu tentunya memiliki masa berlakunya sendiri. Dia harus sesuai dengan tempo waktunya, maka dia akan expire atau kadaluarsa. Setelah kadaluarsa, maka warrant ini sudah tidak memiliki nilai lagi. Nah, berapa lama sih waktunya? Biasanya dia akan di-state pada awal-awal penjualan oleh pemilik warrant ini. Ia biasanya akan di-declare beberapa tahun atau kadaluarsa dari warrant tersebut, bisa juga beberapa bulan tergantung dari yang mengeluarkan warrant tersebut. Selanjutnya, berapa sih harga wajar warrant? Mungkin kita bisa akan bertanya-tanya berapa sih untuk menghitung harganya. Misalnya sebagai ilustrasi, harga saham induk 300 dan jika warrant sudah kadaluarsa harus ditembus dengan harga Rp250.000. Nah, harga wajarnya berapa saat ini? Harga wajarnya Rp300.000 dikurangi harga tebus Rp250.000 menjadi Rp50. Nah, itu yang akan menjadi harga dasar dari suatu warrant. Harga warrant ini tentunya akan mengikuti harga induknya, tapi tidak bisa ditentukan hanya dengan Rp50. Jika harga induknya naik, bisa dipastikan harga warrant tersebut juga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga induk turun, maka harga warrant juga akan turun. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknis transaksi warrant seperti apa sih. Nah, untuk warrant ini, transaksi akan sedikit berbeda dengan saham pada umumnya.
Waran ini ia tidak memiliki batas auto reject seperti halnya saham. Kalau saham itu akan kita miliki batas auto reject saham atas berapa dan bawah berapa. Untuk saham ini tidak bisa atau tidak mempunyai batas auto reject, maka tidak heran waran ini akan memperoleh kenaikan yang sangat tinggi sampai ratusan persen bahkan ribuan persen dalam sehari. Harga waran ini juga akan mengikuti induknya yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, ini yang paling penting. Jika seorang investor atau trader saham memiliki sebuah waran, baik itu waran yang akan mendapatkan bonus atau beli langsung di pasar tunai, maka kita apabila barang tersebut akan jatuh tempo, kita memiliki 3 opsi, yaitu 1. Tebus waran dengan harga sesungguhnya. Maksudnya, misalnya harga waran tersebut adalah Rp250, maka kita harus menyediakan uang tunai sebesar 10 lembar waran dengan harga Rp250 menjadi Rp25.000. Nah, kita harus menyediakan Rp25.000 untuk menebus atau mengkonversi waran ini menjadi saham induknya seperti saham yang lain. Jadi, kita harus punya modal terlebih dahulu untuk mengkonversinya. Sedangkan langkah yang kedua, apabila kita tidak mempunyai uang untuk menebusnya, maka kita bisa menjual langsung waran tersebut di pasar tunai jika ada harga yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Dan jika tidak ada sesuai, kita tidak bisa menjual waran tersebut untuk yang kedua. Yang kedua ini keuntungan tidak usah menyediakan uang tunai untuk mendapatkan keuntungan dari waran tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga, kita bisa membiarkan waran tersebut hangus begitu saja karena kita tidak mempunyai uang untuk mengkonversi waran menjadi saham utama. Begitupun saat kita lempar ke pasar tunai tapi tidak ada yang mau menjualnya, maka waran sudah jatuh tempo dan akan hangus. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan apabila kita ingin mentransaksi jual beli waran. Ketika Anda memutuskan membeli waran saat DWGL melantai di bursa, Anda memiliki 2 opsi, yaitu menjual waran atau menebus waran untuk mendapatkan saham dengan membeli di harga pelaksanaannya. Sebagai contoh, Anda membeli waran DWGL di harga 150 sebanyak 2.000 lot. Jadi, total modal yang Anda keluarkan adalah 30 juta. Anda punya opsi untuk menjual waran atau menebus waran di harga pelaksanaannya, yaitu harga 187. Kalau Anda tidak menebus atau menjual waran sampai tanggal X-nya, yaitu sampai 12 Desember 2020, maka waran Anda akan hangus sama sekali. Hangus di sini maksudnya adalah waran Anda akan hilang. Jadi, uang 30 juta yang Anda tanamkan di waran akan hilang total. Dengan kata lain, kalau Anda tidak menggunakan hak Anda sampai jatuh tempo dan waran Anda hangus, kerugian Anda akan mencapai 100%. Sebaliknya, jika Anda mau menembus untuk mendapatkan saham DWGL, Anda perlu menembus dengan membayar di harga 187 atau harga pelaksanaannya, dan dengan demikian, Anda hanya perlu membayar 100